Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Cili Maharani, NIM P0711-341-20007. Saya dari Prodi D3, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi dalam organisasi. Om Swastiastu. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian dan penerimaan informasi yang menjadi salah satu sumber daya untuk menjaga, memelihara, memajukan, dan mengembangkan organisasi secara dinamis sesuai dengan tujuannya. Jadi, pengertian komunikasi maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa komunikasi merupakan pertukaran pesan antara si pengirim dengan si penerima untuk merubah perilaku individu. Si pengirim pesan dapat berupa seseorang individu, kelompok, ataupun organisasi. Begitu juga halnya dengan si penerima pesan dapat berupa seorang anggota organisasi, seorang kepala bagian, pimpinan, atau secara keseluruhan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan komunikasi organisasi? Jadi, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Jadi, komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Kemudian, terdapat bentuk komunikasi dalam organisasi. Bentuk komunikasi dalam organisasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal merupakan pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan dalam struktur lengkap yang khas disertai pertukaran gagasan secara horizontal maupun vertikal. Komunikasi internal dibagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi personal dan komunikasi kelompok. Komunikasi personal adalah komunikasi yang terjadi di antara individu dengan individu anggota organisasi. Dalam komunikasi personal ini terdapat dua macam, yaitu komunikasi muka dan komunikasi bermedia. Sedangkan komunikasi kelompok yaitu komunikasi antara seseorang dengan suatu kelompok atau bidang tertentu atau antar kelompok secara tatap muka dalam suatu organisasi. Kemudian ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Komunikasi eksternal ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi dari organisasi kepada khalayak dan komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Kemudian terdapat proses komunikasi dalam organisasi. Jadi yang pertama yaitu pengirim atau sender yang memulai komunikasi. Dalam suatu organisasi, pengirim mengkomunikasikannya kepada satu atau lebih orang lain. Intinya, sender adalah komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumlah orang. Kemudian yang kedua ada pengkodean atau encoding. Adalah pengirim pengkodean informasi yang akan disampaikan dengan cara menerjemahkan ke dalam bentuk simbol atau isyarat. Intinya penyandian yaitu proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang. Kemudian ada pesan atau message adalah bentuk fisik yang digunakan oleh pengirim untuk mengkodekan suatu informasi. Pesan dapat berupa segala bentuk yang dapat dirasakan atau diterima oleh satu atau lebih indera penerima. Kemudian ada saluran atau channel, ialah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Misalnya, udara untuk pesan yang disampaikan dengan kata-kata, atau kertas untuk pesan yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Kemudian ada penafsiran kode atau decoding. Adalah proses di mana penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkannya menjadi informasi yang berarti baginya. Artinya, komunikan menetapkan makna pada lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Kemudian, ada penerima atau receiver adalah orang yang menafsirkan pesan dari pengirim. Kemudian ada respon, yaitu tanggapan atau seperangkat reaksi pada komunikan setelah diterima pesan. Kemudian ada gangguan, adalah semua faktor yang mengganggu, membingungkan, atau mengacaukan proses terjadinya komunikasi. Kemudian yang kesembilan ada umpan balik atau feedback, adalah kebalikan dari proses komunikasi yang menyatakan reaksi terhadap komunikasi dari pengirim. Dalam artian, tanggapan komunikan apabila tersampaikan atau disampaikan kepada komunikan. Hambatan-hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu hambatan teknis. Keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Menurut dalam bukunya 1976, Croydon dan Sherman, Personal Management, jenis hambatan teknis dari komunikasi.
Yang pertama yaitu tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas, kemudian kurangnya informasi atau penjelasan, kurangnya keterampilan membaca, pemilihan media atau saluran yang kurang tepat, kemudian ada hambatan semantik, kata-kata yang membantu proses pertukaran timbal balik arti dan pengertian atau komunikator dan komunikan. Tetapi, seringkali proses penafsirannya keliru. Untuk menghindari miskomunikasi semacam ini, seorang komunikator harus memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan karakteristik komunikannya, dan melihat kemungkinan penafsiran terhadap kata-kata yang dipakai. Kemudian yang ketiga ada hambatan manusiawi. Terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang. Menurut Craden dan Sherman, hambatan yang berasal dari perbedaan individual manusia, perbedaan persepsi, perbedaan umur, perbedaan keadaan emosi, keterampilan, mendengarkan, perbedaan status, pencarian informasi, dan penyaringan informasi. Kemudian, ada hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam organisasi, yaitu suasana iklim kerja dapat mempengaruhi sikap dan perilaku staf dan efektivitas komunikasi organisasi. Bagaimana cara mengatasi hambatan komunikasi dalam organisasi? Yang pertama yaitu hubungan antar personal. Hubungan yang harmonis dengan orang-orang lain dalam tingkat pribadi, antar teman, sesama sebaya, ataupun dengan atasan biasanya disebut hubungan antar personal. Suatu analisis khusus tentang hubungan antar personal menyatakan bahwa kita akan berhasil menciptakan suatu komunikasi dalam organisasi bila melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu menjaga kontak pribadi yang akrab tanpa menumbuhkan perasaan bermusuhan. Yang kedua, menetapkan dan menegaskan identitas kita dalam hubungan dengan orang lain tanpa membesar-besarkan ketidaksepakatan. Yang ketiga, menyampaikan informasi kepada orang lain tanpa menimbulkan kebingungan, kesalahpahaman, penyimpangan, atau perbuatan lainnya yang disengaja. Kemudian ada hubungan posisional, yaitu ditentukan dengan pendekatan struktur dan tugas-tugas fungsional anggota organisasi. Menurut Knowles dan O'Donnell, untuk mengatasi kesalahan umum yang merintangi kinerja efektif dan efisien individu dalam organisasi yang disebabkan ketidaklancaran proses komunikasi di organisasi adalah yang pertama, merencanakan penempatan atau pengaturan jabatan secara benar. Yang kedua, berusaha menjernihkan suatu hubungan. Yang ketiga, ada hubungan berurutan. Informasi disampaikan ke seluruh organisasi formal oleh suatu proses. Dalam proses ini, orang di puncak hierarki mengirimkan pesan kepada orang kedua yang kemudian mengirimkan lagi kepada orang ketiga. Reproduksi pesan orang pertama menjadi pesan orang kedua, dan reproduksi pesan orang kedua menjadi pesan orang ketiga. Peran kunci dalam sistem ini adalah pengulangan pesan. Jadi, sekian presentasi dari saya mengenai komunikasi dalam organisasi. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.